Selanjutnya, bagaimana sih posisi MSDM di dalam organisasi? Nah, di dalam kegiatan manajemen di dalam organisasi gitu ya, ada visi, ada strategis, dan juga ada operasional. Di dalam kegiatannya, fungsi-fungsi manajemen itu harus punya tujuan atau visi yang sama di dalam perencanaannya, pengorganisasiannya, penyusunan SDM-nya, dan pergerakan atau pelaksanaan dan pengawasannya. Di situ mereka harus punya visi supaya apa? Supaya aktivitas-aktivitas operasional di dalam melaksanakan strateginya, nah mereka bisa berjalan dengan efisien. Nah, efisien untuk operasionalnya, misalkan tadi ya di fungsi operasionalnya ada pengadaan, pengembangan, kompensasi, lalu pengintegrasian, dan pemeliharaan. Lalu untuk itu diperlukan apa supaya visi dan strategi tadi bisa berjalan dengan baik gitu ya. Ya, diperlukan apa? Diperlukan pedoman gitu ya untuk pelaksanaannya. Nah, pedoman pelaksanaannya untuk melaksanakan untuk operasionalnya, di mana diperlukan apa gitu ya? Diperlukan adalah pengetahuannya, keterampilannya, kemampuannya, persyaratan-persyaratan untuk pekerjaannya. Supaya apa? Supaya dengan pedoman ini, pekerjaan ini memang berjalan sesuai dengan standar, sesuai dengan prosedurnya gitu. Oke, selanjutnya selain tadi kita sudah tahu bagaimana perkembangan organisasi dalam MSDM, lalu visi misi ya, visi dan strategik dan operasional pelaksanaan, lalu kita tahu nih apa sih pendekatan yang bisa digunakan gitu ya untuk pengelolaan SDM ini gitu ya. Nah, pendekatan ini digunakan untuk apa? Supaya kita bisa tahu metode-metode apa sih yang paling cocok gitu ya untuk perusahaan kita, karena metode satu dengan metode yang lain itu akan berbeda gitu ya ketika digunakan untuk perusahaan A atau perusahaan B, karena karakteristik setiap perusahaan itu berbeda. Jadi kita tidak bisa tuh, oh di perusahaan A cocok nih, pasti di perusahaan saya juga cocok, belum tentu gitu ya, karena di setiap organisasi ini punya karakteristik ya tentunya SDM yang berbeda, karena SDM ini atau orang itu kan tidak bisa ditiru gitu ya, tidak bisa diduplikat gitu ya, beda dengan produk ataupun yang lain gitu ya, karena manusia itu kan unik gitu ya. Nah ini kita kembali lagi ke metode pendekatan. Nah, jadi pengalaman masa lalu ya, keberhasilan masa lalu itu bisa digunakan untuk menjadi contoh gitu ya, untuk melaksanakan perusahaan di masa sekarang. Kegagalan pun juga sama gitu ya, kegagalan dengan kegagalan di masa lalu, kita bisa mencari metode-metode lain yang lebih baik gitu untuk kita gunakan di dalam perusahaan kita. Nah, kita kembali lagi ke metodenya. Ada 3 metode yang bisa digunakan: metode mekanis, metode paternalis, dan metode hubungan manusia. Nah, kita lihat nih, pendekatan yang pertama adalah pendekatan mekanis. Nah, mekanis atau otomatisasi ini ya. Jadi kita tahu dengan kata-kata otomatisasi. Nah, otomatis itu berarti mengganti peranan tenaga kerja manusia dengan tenaga mesin gitu ya. Nah, sekarang kita tahu bahwa banyak perusahaan-perusahaan yang sudah menggunakan mesin untuk menjalankan operasionalnya gitu ya. Nah, dengan ini pertimbangannya apa sih menggunakan mesin? Nah, pasti ya pertimbangannya ekonomis ya, ekonomis, lebih efektif, dan bisa menghasilkan produk lebih banyak, lebih besar, lebih baik, lebih terstandar.